Shalom, selamat pagi, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam Word from Heaven. Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 15 mengenai kisah anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini tidak bisa dilihat secara sempit, seperti contohnya seorang anggota gereja pindah ke gereja lain, lalu kemudian dia pindah kembali ke gereja asalnya. Lalu teman-temannya berkata, si anak hilang telah kembali. Ungkapan ini terlalu sempit jika menggunakan perumpamaan tentang kisah anak yang hilang. Tapi kisah anak yang hilang ini ceritanya universal, di mana Bapa di surga yang menciptakan semua manusia di dunia merindukan semua ciptaannya, yaitu manusia yang sudah berdosa, untuk kembali kepadanya. Inilah sebenarnya yang ingin diceritakan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya inti dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus berbicara tentang kembalinya manusia ciptaan Allah kepada Sang Pencipta. Jadi, semua manusia ciptaan Allah yang tinggal di seluruh dunia, dari berbagai suku bangsa dan bahasa, yang bermata lebar maupun yang bermata sipit, yang berkulit putih, hitam, ataupun sawo matang, ataupun orang yang percaya bahwa Allah itu ada, maupun orang yang ateis sekalipun. Semuanya adalah anak yang hilang di mata Allah. Karena semuanya telah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Paulus dengan jelas mengungkapkan hal ini tentang manusia ciptaan Allah di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Dia berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun orang yang benar di dunia ini. Semua adalah anak yang terhilang. Jadi sesungguhnya kalau ada pertanyaan, siapa nama anak yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu? Jawabnya ialah nama saya dan nama saudara masing-masing. Kitalah yang dimaksud dengan anak yang hilang itu. Masalahnya ialah, apakah kita sudah kembali kepada Bapa melalui kelahiran baru? Atau kita masih asik dengan hidup lama dan lumpur dosa dunia ini? Tetapi hari ini saya ingin memberitahu kepada saudara yang mendengarkan renungan ini. Sesungguhnya Bapa di surga sangat rindu dan menanti-nantikan kita kembali ke dalam pelukannya. Coba dengar baik-baik ayat ini. Ketika ia masih jauh, ketika si anak hilang itu masih berjalan dan jaraknya jauh dari ayahnya, ayahnya telah melihatnya. Ini salah satu bukti bahwa Bapa setiap hari menanti-nantikan dengan penuh kerinduan agar anaknya pulang kembali kepadanya. Sementara si anak masih berjalan mendekati bapaknya, sang bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, sekalipun anaknya ini bau dan jorok. Inilah kasih Bapa yang sempurna. Dia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa, pemberontakan, dan kejahatan saudara dan saya. Asalkan kita mau datang dengan rendah hati dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Dia berlari, merangkul dan mencium kita, dan mengampuni segala dosa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar
kasih agape yang Tuhan nyatakan kepada kami. Selagi kami berdosa, Engkau sudah mengasihi kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Hai, halo, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan prima. Tetap bugar ya. Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya sangat ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam seminar daring ataupun webinar yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus tahun 2020, kerjasama saya bersama dengan GKRI Diaspora. Pada kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya tentang topik yang menarik, yaitu kemampuan public speaking yang harus kita miliki untuk menghadapi online job interview. Dalam seminar daring ataupun webinar ini, saya akan mencoba berbagi beberapa pengalaman saya. Saya akan share informasi tentang bagaimana kita bisa memahami pola pikir pewawancara. Yang berikutnya, saya akan coba berbagi juga mengenai kiat-kiat untuk menghindari jebakan-jebakan wawancara. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak terlalu teliti dan juga kita tidak terlalu konsentrasi, itu sebetulnya adalah jebakan. Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri di dalam kita menghadapi online interview, yang agak berbeda dengan kalau kita berhadapan dengan tatap muka langsung dengan pewawancara. Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking untuk bisa menghadapi online interview. Nah, saya akan menyampaikan ini semua pada tanggal 22 Agustus. Saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung dan segera book tempatnya karena tempatnya terbatas. Sampai jumpa 22 Agustus 2020. Sukses untuk kita semua. Stay healthy, stay smart, and stay safe.